Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 1704030003. Saya Dinda Putri Namira dengan NIM 1704030006. Saya Musyafa Wari Hamadi, NIM 1704030017. Saya Kalisa Maira, NIM 1704030021. Saya Raisa Srikurnia, NIM 1704030039. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat menggunakan software Visual Studio dengan Visual Basic. Nah, pada aplikasi ini kami buat untuk usaha catering yang kami namakan Berjuang Catering. Langsung saja saya akan menjelaskan form pertama, yaitu form login kasir Berjuang Catering. Terdapat beberapa data yang perlu diinput dari form ini, yaitu data username dengan passwordnya. Data username dan password hanya diketahui oleh pihak manajemen dari Berjuang Catering, dan terdapat ada dua button dari form pertama ini, yaitu button login dan button close. Button login sendiri gunanya untuk masuk ke akun Berjuang Catering, dan button close untuk keluar dari aplikasi tersebut. Guna untuk membuat akun pada aplikasi ini untuk menjaga data-data yang terdapat pada Berjuang Catering. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan form kedua ini. Terdapat beberapa button, yaitu ada 6 button. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah button back. Button back gunanya untuk kembali ke form sebelumnya. Lalu ada button logout, gunanya untuk keluar dari akun yang telah kita login tadi. Dan ada 4 button, yaitu button data konsumen, button data paket makanan, button data pesanan, dan yang terakhir adalah button data pembayaran. Guna keempat button ini adalah untuk melanjutkan ke form-form tersebut untuk menginput data yang diperlukan. Pada form ketiga terdapat form input data konsumen. Form ini berfungsi untuk menginput data konsumen. Pada form ini terdiri dari 5 label, 4 text box, dan 4 button. Label pertama berisi judul dari form tersebut, yakni input data konsumen. Label kedua berisi kode konsumen. Label ketiga berisi nama konsumen. Label keempat berisi alamat, dan label kelima berisi tarif per jam. Untuk text box pertama itu berfungsi untuk kode konsumen, yang mana nantinya user sendirilah yang diminta untuk mengisinya. Kode konsumen ini berupa kombinasi huruf dan angka. Text box kedua berfungsi untuk nama konsumen, nantinya user akan mengisi nama konsumen di text box tersebut. Text box ketiga berfungsi untuk mengisi alamat dari konsumen. Text box keempat berfungsi untuk tarif per jam. Tarif di sini maksudnya ialah biaya yang akan dikeluarkan konsumen per jamnya untuk menyewa Berjuang Catering, yang terdiri dari makanan, alat-alat makanan, serta pegawai yang akan membantu di tempat konsumen mengadakan acara. Untuk button pertama ada simpan, yang berguna untuk menyimpan data konsumen jika telah diisi dengan benar. Button kedua ada edit, yang berguna untuk mengedit data konsumen apabila user ingin menginput ulang datanya. Button ketiga ada hapus, yang berguna untuk menghapus data konsumen apabila ada yang salah. Dan terakhir atau button keempat ada keluar, yang berguna untuk mengarahkan user keluar dari form tersebut dan kembali ke form menu utama. Kita berlanjut ke form keempat. Pada form keempat terdapat form input data paket makanan. Form ini digunakan untuk menginput data makanan yang diinginkan konsumen. Pada form ini terdiri dari 4 label, 3 text box, dan 4 button. Label pertama berisi judul dari form tersebut, yaitu input data paket makanan. Label kedua berisi kode paket. Label ketiga berisi nama paket. Dan label keempat berisi harga. Untuk text box pertama itu berfungsi untuk kode paket, yang mana nantinya user sendirilah yang diminta untuk mengisinya. Kode paket ini terdiri dari kombinasi huruf dan beberapa angka. Text box kedua berfungsi untuk nama paket. Nama paket nantinya berupa bronze, silver, gold, dan platinum. Text box ketiga berfungsi untuk mengisi harga dari paket makanan yang telah dipilih. Untuk button pertama ada simpan, yang berguna untuk menyimpan data paket makanan yang telah diisi dengan benar. Button kedua ada edit, yang berguna untuk mengedit data paket makanan apabila user ingin menginput ulang datanya. Button ketiga ada hapus, yang berguna untuk menghapus data paket makanan apabila ada yang salah.
Yang terakhir atau button keempat ada keluar yang berguna untuk mengarahkan user keluar dari form tersebut dan kembali ke form menu utama. Form input data pesanan. Di dalam form ini terdapat yang pertama nomor transaksi, kedua tanggal, yang ketiga kode konsumen, yang keempat itu nama konsumennya, alamat konsumennya, nama paket apa yang dibelinya, sama harga. Kemudian kode paket, jumlah yang dibelinya, total, bayar, hisap. Kemudian setelah itu sudah diinput, maka ada beberapa pilihan, yaitu disimpan, hapus, atau keluar. Kemudian ini tampilan codingnya, coding dari input data pemesanan tersebut. Form input data pembayaran. Di dalam tampilan tersebut, yaitu kita menginput yang pertama kode konsumen, yang kedua nama konsumen, yang ketiga alamat konsumen, yang keempat input tarif per jamnya. Nah, di sini kita akan mengklik yaitu lunas, atau kita bisa keluar untuk ke menu sebelumnya. Nah, ini juga tampilan coding yang ada di dalam input data pembayar tersebut. Form 7 ini merupakan laporan berjualan catering. Nah, laporan ini ada 4 opsi laporan. Yang pertama, laporan berdasarkan nomor transaksi. Yang kedua, laporan harian. Yang ketiga, laporan bulanan. Dan yang keempat itu laporan tahunan. Untuk laporan berdasarkan nomor transaksi, misalnya nomor transaksi yang dilakukan oleh customer pada nomor transaksi 1 sampai 50 itu akan dicetak berdasarkan nomor transaksi. Yang kedua merupakan laporan harian. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh customer atau pemesanan catering pada hari tersebut, maka akan dilakukan pencetakan laporan tersebut. Laporan ini berdasarkan hari, misalnya harinya hari Kamis tanggal 20 April 2020 misal. Yang ketiga yaitu laporan bulanan. Laporan bulanan ini dia ada 2 kolom. Kolom yang pertama itu mencantumkan bulan transaksi, yang kedua yaitu tahun. Jadi misalnya kalau bulan transaksi itu dilakukan pada bulan April, itu akan dicantumkan bulan April, dan apabila di kolom selanjutnya itu tahun, misalnya tahun 2020, maka akan dicetak itulah berdasarkan bulan, misalnya dari bulan Januari sampai bulan April. Opsi yang terakhir merupakan laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini hanya 1 kolom, yaitu berdasarkan tahun saja, misalnya tahun 2020 itu bagaimana transaksi apa saja yang dilakukan, atau data paket makanan apa saja yang dilakukan pada tahun tersebut. Di laporan pembayaran ini ada data-data yang diperlukan, misalnya nomor transaksi yang dilakukan, nama konsumen atau nama si pemesan catering ini, terus ada alamat dan nomor HP atau juga nomor telepon. Di laporan pembayaran ini ada 7 kolom yang terlihat pada gambar. Itu terdiri dari nomor transaksi, nama paket, jumlah, harga, total, dan sisa. Laporan harian. Dalam laporan harian ada berisi tentang nama konsumen, paket, harga, nomor transaksi, tanggal, jumlah, total, dan biaya yang akan dibayarkan oleh konsumen. Selanjutnya ada laporan bulanan. Dalam laporan bulanan berisi tentang penjualan yang dilakukan oleh berjuang catering setiap bulannya. Data dalam laporan bulanan sama seperti data laporan sebelumnya, yaitu laporan harian. Dan yang terakhir ada laporan tahunan. Laporan tahunan berisi tentang laporan penjualan berjualan catering setiap tahunnya. Data dalam laporan tahunan sama seperti data sebelumnya.